Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris Bimbingan Alumni. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal UTBK SNBT Literasi Bahasa Inggris. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas semuanya. Let's go! Oke, kita bahas soal nomor 1. Pertanyaan nomor 1, oke, ini teksnya, hanya satu paragraf ya, tentang sharing ekonomi. Ya, di sini kata kuncinya. Is an emerging economic model. Oke, akan berbagi ya di sini ya. Maksudnya pertanyaannya adalah, the underlined word idle in the passage means, idle itu sebenarnya kalau diartikan ya secara harfiah itu tidak bergerak atau diam ya, nggak kemana-mana. Unused artinya adalah tidak digunakan. Tidak digunakan. Kemudian valueless berarti tidak bernilai. Valueless. Tidak bernilai, tidak memiliki nilai gitu ya. Unoccupied berarti tidak dipenuhi atau tidak ditempati. Tidak ditempati, misalkan seperti sebuah ruangan gitu ya, unoccupied berarti tidak ada penghuninya, nggak ada yang menempati sama sekali gitu. Kemudian meaningless tidak berarti ya, tidak memiliki arti, tidak berarti atau tidak bermakna. Insignificant berarti sesuatu yang tidak penting, tidak penting. Oke. Nah, idle di teksnya, maksudnya yang mana idle-nya ada di sini ya. By the way, ada di kalimat kedua dari terakhir. In a sharing economy, idle assets such as parked cars and spare bedrooms can be rented out. Bisa direntalkan atau disewakan ya ketika tidak digunakan. Nah, ini kata kuncinya, ketika tidak sedang digunakan. Dan di sini di konteksnya adalah yang menjadi asetnya ada mobil yang diparkir, berarti kan tidak digunakan gitu ya. Dan juga spare bedrooms, yaitu kamar tambahan yang tidak juga digunakan atau tidak dihuni. Nah, makanya yang untuk ini jawaban lebih tepatnya itu harusnya adalah lebih ke tidak digunakan, yaitu jawaban yang A. Kenapa bukan valueless? Bukan berarti dia tidak bernilai. Kalau tidak bernilai, seharusnya tidak bisa untuk direntalkan, tidak bisa untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian unoccupied, kalau untuk konteksnya itu adalah spare bedrooms, itu bisa tidak ditempati atau tidak dipenuhi. Ini kurang iya, tidak ditempati. Tetapi kalau untuk mobil yang diparkir atau tidak digunakan gitu ya, tidak bisa kita gunakan kata unoccupied karena mobil itu kan tidak digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berlindung yang lama gitu ya. Jadi nggak bisa kita menggunakan istilah unoccupied untuk mobil yang tidak digunakan. Meaningless tidak berarti ini sama mirip dengan yang valueless ya, yang B. Sedangkan insignificant tidak penting, artinya ya mirip-mirip juga sih, tidak bernilai, tidak ada manfaatnya gitu. Mungkin cuma sedikit gitu ya manfaatnya ya, tidak berarti yang banyak gitu. Makanya lebih tepatnya untuk nomor ini adalah jawaban yang A, yaitu unused. Itu dia. Lanjut soal nomor 2. Pertanyaan untuk nomor 2 masih dengan teks sharing ekonomi, yaitu the underlined word can. Ada kata can di sini ya, berarti kan maksudnya bukan yang arti kaleng ya, tapi artinya bisa gitu ya. Bisa atau dapat di passage tadi di atas ya, digunakan untuk mengekspresikan apa? Ini berarti berhubungan dengan models ya, kata bantu models. Jadi kata bantu models itu ada must, ada should, ada juga shall, kemudian ada may dan might, can dan could, lalu will dengan would. Masing-masing models ini memiliki kegunaan yang berbeda-beda ya. Untuk request ini lebih ke permintaan ya artinya ya. Itu harusnya dia menggunakan may ya. Dia menggunakan may, kata models may. May I go to the restroom? May I go now? Nah, itu
lebih kepada antara request dan juga permission. Nah, ini permission juga menggunakan may ya. May. Request itu permintaan. May I use your phone? Ya. Untuk request, may I get that item dan lain sebagainya. Possibility ini bisa menggunakan can juga ya, kemungkinan. Oke, may pun juga bisa sebenarnya di sini. Advisability ini lebih kepada saran, karena itu yang digunakan seharusnya adalah kata should. Nah, hati-hati ya Sobat Bima, karena penggunaan should dan shall itu berbeda. Should itu lebih untuk saran, sedangkan shall lebih untuk ajakan ya. Ajakan untuk melakukan sesuatu, misalkan contohnya shall we dance, shall we go now. Nah, berbeda dengan menggunakan should yang lebih untuk saran ya atau nasihat. Sedangkan opportunity ini lebih kepada kesempatan, jadi chance dari sesuatu. Oke, nah ini lebih kepada bisa ini menggunakan kalau untuk opportunity ya, antara will bisa juga ya. Kalau misalkan dibilang it will rain tonight, itu berarti belum pasti, baru akan 50-50 kemungkinannya, antara mungkin terjadi atau bisa juga tidak. Yang udah pasti akan hujan misalkan nanti malam gitu ya, harusnya kata-katanya adalah it is going to rain tonight, it's gonna rain. Nah, itu baru lebih pasti dibandingkan it will rain ya. Makanya di sini dia masih opportunity, chance-nya itu masih nggak terlalu tinggi ya. Nah, di sini kalimatnya yang digunakan adalah nih ya, can-nya ada di sini, bahwa idle assets, tadi aset tidak bergerak atau yang diam saja seperti mobil yang diparkir dan juga kamar cadangan, spare bedrooms, dapat direntalkan atau disewakan ketika tidak digunakan. Artinya, ini bukan permintaan ya, jelas di sini bukan advisability juga karena harusnya menggunakan should bukan can, permission menggunakan may, izin, opportunity menggunakan will, dan untuk jawaban nomor ini pastinya lebih kepada possibility, bahwa hal tersebut mungkin bisa saja dilakukan ya sebagai alternatif. Mungkin boleh dilakukan, boleh juga tidak gitu. Bahwa di sini si pemiliknya itu yang milik idle asetnya bisa saja untuk melakukan hal tersebut. Karena itu jawabannya lebih tepat yang B, yaitu possibility. Itu dia. Oke, sekarang lanjut soal nomor 3. Pertanyaan nomor 3 yaitu adalah according to the passage. According to the passage, as asset owners and potential users can find each other after the titik-titik of the internet and its big data. Nah, karena pertanyaan adalah according to the passage, berarti kata-katanya ini pasti ada di teksnya. Ini adalah jenis soal stated details. Oh ya, by the way, mungkin tadi aku sedikit lupa ya, bahwa di nomor sebelumnya, di nomor 2, untuk request itu bisa juga menggunakan kata can ya. Jadi tidak hanya may, bisa juga menggunakan can. Misalkan, can I go now? Jadi meminta sesuatu ya. Can I have that? Dan lain sebagainya. Can you do me a favor? Ya, itu untuk permintaan. Kemudian untuk yang probability gitu ya, untuk chance kemungkinan terjadi sesuatu, itu selain will bisa juga menggunakan may atau might gitu ya. Kalau gitu sekarang kita kembali lagi ke soal ini, bahwa kalimat ini pasti akan bisa kita temukan di teksnya ya. Asset owners, potential users menemukan satu sama lain setelah apa dari internet and its big data. Apakah arrival, kedatangan, atau kemunculan gitu ya. Kedatangan. Ini kurang jelas T-nya. Oke, kedatangan atau kemunculan. Kemunculan. Progress berarti ya progress ya, proses dari sesuatu. Progress, proses kejadian. Perkembangan bisa juga ya, progress. Invention berarti penemuan. Discovery. Ini discovery yang penemuan ya.
Invention, penemuan bisa juga, tapi lebih tepatnya adalah ke penciptaan sesuatu ya, invention. Ketika ada seorang ahli yang menemukan atau menciptakan satu benda, satu barang ya, atau mungkin sebuah idea bisa juga ya. Discovery, penemuan sesuatu yang lebih ke secara bisa fisik, bisa non fisik sebenarnya ya. Advancement ini berarti kemajuan. Oke. Nah, invention, penemuan penciptaan oleh ahli. Discovery, menemukan sesuatu ya, mungkin menemukan fakta, menemukan di lapangan ada fosil baru, misalkan itu bisa juga discovery, atau mungkin menemukan spesies hewan dan tumbuhan baru, itu lebih ke penemuan ya, lebih ke discovery, bukan invention. Invention itu lebih ke temuan atau sesuatu tapi yang diciptakan ya, invention. Nah, lebih tepatnya yang mana nih? Kalimatnya ada di mana dia? Yang ada, ini ya, aset, kemudian internet, use of big data, made it easier for asset owners find people who want to use those assets. Oke, berarti yang mempertemukan tadi yang punya asetnya dan juga ingin menggunakannya gitu, yang ingin menggunakan si aset tersebut ya, rental gitu ya. Apanya dari internet di sini yang ditanyakan kan ya, after the titik-titik of the internet and its big data. Nah, apa yang internet di sini katanya adalah advent ya. Advent ini memiliki arti yaitu kemunculan atau tiba, sesuatu yang tiba, atau bisa juga kedatangan dari si internet ini gitu, kedatangan internet dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka lebih tepatnya jawabannya harusnya adalah yang A, yaitu arrival. Itu dia untuk nomor 3 ini. Oke, sekarang soal nomor 4 dengan teks baru ya, yaitu di sini kata kuncinya in honor of World Food Day, hari makanan sedunia, yaitu annual celebration dari didirikannya United Nations Food and Agriculture Organization atau FAO ya, FAO ini. Kita semua diundang, invited atau diminta gitu ya, to reflect upon our dietary choices. Ya, diajak maksudnya ya untuk merefleksikan pemilihan makanan kita gitu ya. Dan juga bagaimana mereka bisa berkontribusi terhadap Sustainable World Food System, sistem ketahanan pangan dunia gitu ya. Oke, pertanyaan untuk nomor 1-nya yaitu adalah which part of the passage describes the close relation, hubungan yang dekatnya gitu ya, dari extreme weather, kata kuncinya, dan juga our agricultural system ya. Mungkin bisa dengan sinonimnya bisa jadi ya. Di paragraf pertama di sini tidak disebutkan sama sekali mengenai weather ya, cuacanya. Nah, ini ada climate change ya, berhubungan dengan cuaca, lalu ada agriculture juga, are deeply connected. Tapi tadi yang diminta adalah yang extreme ya, extreme weathernya. Panel on climate change, greenhouse gas emission, bla bla. Apakah ada? Di sini higher greenhouse gas emission accelerates the frequency, mempercepat intensitas dan frekuensi dari extreme weather events seperti prolonged droughts, kemarau yang berkepanjangan, atau banjir yang merusak. Such disruptive events, kejadian ini take a major toll, dampaknya besar pada sistem pertanian kita, mengakibatkan endless and destructive loop, terus-terusan mengakibatkan kehancuran gitu. Nah, berarti kemungkinan ada di paragraf kedua ya, karena di paragraf ketiga pun di sini lebih kepada contoh si extreme weather-nya tadi terhadap agriculture. Tapi kan yang diminta di sini adalah yang menjelaskan hubungan antara extreme weather dengan agricultural system. Lebih tepatnya adalah paragraf kedua, karena yang di paragraf 3 lebih kepada contoh dari hubungan extreme weather dan agricultural systemnya ini. Sedangkan di sini yang diminta adalah pendeskripsiannya, penjelasan mengenai hubungannya gitu. Jadi lebih tepat jawaban yang B, paragraf kedua. Oke, sekarang soal nomor 5.
Pertanyaan nomor 5 adalah, oh masih di bawah lagi. How are the ideas in sentence 3 and 4 in paragraph 3 related? Oke, kalimat ketiga dan keempat dari paragraf 3, berarti yang ini ya. Paragraf ketiga. Hubungan kalimat ketiga dan kalimat keempatnya. Berarti kita harus mengetahui arti dari kedua kalimat ini, gitu ya. This type of breakdown is likely to become more prevalent. Ya, dampak yang buruknya ini gitu ya. Karena kan tadi disebutkan ini di kalimat pertama, banjir ravage yang menghancurkan several Midwestern and Southern states. Agriculture-nya gitu ya, banjirnya merusak agrikultur atau pertaniannya. Heavy rains made for a disappointingly wet planting season, delaying crop. Nah, ini semuanya akibat dari cuaca ekstrim tadi ya terhadap agrikultur. Nah, kalimat ketiga, this type of breakdown, berarti kan maksudnya itu adalah si akibat atau dampak buruknya tadi ya, menjadi lebih nyata, more prevalent, lebih umum gitu ya, as the world warms. Seiring dengan bumi itu mulai menghangat, kejadian ini tuh semakin banyak terjadi, itu maksudnya ya. Which will threaten, yang akan mengancam ketahanan pangan dan juga menciptakan lebih banyak kelaparan secara global. Amid this gloomy outlook, di tengah-tengah keadaan yang buruk ini, ya gloomy itu galau, sesuatu yang tidak bagus, buruk gitu ya. We must remember, kita harus ingat bahwa di sini we still have alternatives, kita masih punya cara lain dan juga alasan untuk tetap hopeful, bisa memiliki harapan ya. Oke. Berarti yang kalimat ketiga ini lebih ke kalimat yang negatifnya, sedangkan yang kalimat keempat lebih ke yang positifnya tadi, yang hopeful ya. Yang A, sentence 3 argues for the danger of climate change. Sentence 4 supports the argument with more examples. Dan jawaban A jelas salah, karena di kalimat keempat tidak disebutkan mengenai dampak seperti di kalimat pertama dan keduanya. Justru kebalikannya, ada secercah harapan untuk bisa keluar dari situasi buruk tersebut ya. Yang B, sentence 3 challenges the alternative to food choices in explaining the negative effects. Ini juga tidak tepat, bukan ini jawabannya ya. Tidak menjelaskan challenge dari alternative to food choices, tapi lebih kepada tadi menyimpulkan dampak yang buruknya tadi itu ya. Yang C, the danger of global food insecurity is explained in sentence 3, elaborated in sentence 4. Ini salah, karena harusnya bertentangan yang di sentence 3 dan di sentence 4 ya. Yang D, sentence 4 provides examples of alternative eating choices argued in sentence 3. Ini juga tidak disebutkan di sentence keempat ya, alternative eating choices-nya. Yang tepat adalah jawaban yang E, yaitu sentence 4 provides hope, ada harapan, for a problem, masalah yang disebutkan di sentence 3. Nah, sentence 3 menyebutkan masalahnya, tadi dampaknya itu ya. Dan sentence 4 itu lebih kepada menerangkan dengan tadi adanya dampak yang buruk, itu bukan berarti sama sekali tidak ada harapan. Justru muncul tetap ada harapan di kalimat keempatnya. Maka yang tepat jawabannya yang E. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 6. Pertanyaan untuk nomor 6. Oke, ya ini dia. Which of the following statement manakah yang tidak relevan dengan topik yang didiskusikan di paragraf keempat? Oke, paragraf keempat berarti yang terakhir ya, yang ini. Di antara ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kalimat ini, yang manakah yang tidak nyambung? Nah, di sini kalau kalian lihat ya, sentence 2, 3, 4, 5, 6 itu yang jadi pilihan. Sentence 1 enggak, berarti sentence 1 itu sudah pasti benar. Maka kita cocokkan sentence 2, 3, 4, 5, dan 6 yang manakah yang enggak nyambung pembahasannya dengan keyword yang ada di kalimat pertama ya. Kalimat pertama di sini bilang bahwa our food choices, pemilihan makanan kita ya, kita milih makan apa gitu ya, itu bisa menentukan, cast a vote, apakah itu mendukung atau menentang praktek agrikultur atau nabati ini ya, secara yang menggunakan tumbuhan ini ya.
kata kuncinya pemilihan makanan, lalu ada kata kunci lagi yaitu agricultural practice ya, yang berhubungan dengan pertanian atau tumbuhan dan nabati ya. Yang kedua, awareness of our eating choices, ada eating choice-nya di sini, is caused by the explosion of dairy products. Nah, di sini dia mengatakan produk susu, dairy products, di mana ini pastinya sangat berbeda dengan yang di paragraf kalimat pertama yang menyebutkan agricultural. Kita pastikan ya apakah benar yang kedua ini udah pasti yang irrelevant. Yang tiga, to curb our carbon emissions, we can choose to eliminate waste and reduce our meat and dairy consumption, opting for plant-based alternatives. Nah, plant-based alternative ini nyambung dengan pernyataan kalimat pertama yang tentang agricultural practice, di mana di sini juga dibilang mengurangi konsumsi daging dan dairy ini ya, susu itu ya, dikurangi jadi lebih banyak menggunakan yang dari tumbuhan. Yang keempat, luckily there has never been a better time to try to eat more plant-based food. Lagi-lagi tentang plant ya, tumbuhan. Yang kelima, the market for vegan products has exploded and even the world's biggest meat companies are capitalizing on this, memanfaatkan hal ini ya, dengan meledaknya tadi produk vegan ya, produk yang plant-based ya, pushing out their own plant-based products. Jadinya perusahaan daging mengeluarkan produk-produk dari produk-produk nabatinya yang dari tumbuhan tadi. Masih nyambung juga dengan kalimat pertama. Sedangkan yang keenam, on World Food Day, consider choosing at least one plant-based meal lagi ya. You can make your diet more climate friendly. Oke, berarti jelas ya, hanya kalimat kedua yang tidak berhubungan sama sekali dengan tumbuhan atau agrikultur. Jadi jelas jawaban untuk nomor ini adalah yang A, yaitu sentence kedua. Itu dia. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya di video berikutnya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni berikutnya. Sampai jumpa. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.